Halo Bor, kembali lagi di Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah. Dampak politik etis dalam bidang edukasi pada tahun 1901 sedikit banyaknya mempengaruhi lahirnya kalangan terpelajar pribumi. Pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi kalangan bumi putra. Sebetulnya pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis bertujuan baik, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia. Tetapi dalam prakteknya terdapat banyak penyimpangan. Salah satunya ialah dalam bidang edukasi, yaitu mendirikan sekolah bagi kalangan bumi putra guna menciptakan tenaga kerja ahli yang murah. Selain itu, mereka yang bersekolah dan mengenyam pendidikan tinggi kebanyakan adalah kaum bangsawan kelas menengah ke atas. Setelah lulus dari sekolah, mereka dipersiapkan guna meneruskan jabatan orang tuanya sebagai pegawai pemerintah atau menjadi bupati. Tapi sebagian lagi ada juga yang memilih untuk mengabdi kepada masyarakat dan berjuang melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda. Maka timbullah dua poros, yaitu bangsawan konservatif dan bangsawan yang progresif. Mereka yang progresif memilih berjuang guna menentukan nasib bangsanya, sedangkan yang konservatif memilih untuk mengabdi kepada pemerintah kolonial Belanda. Satu dari banyaknya kaum bangsawan konservatif, tokoh yang satu ini terbilang kontroversial. Dia adalah Abdul Qadir Widjojo Atmojo, tokoh yang selama hidupnya ia habiskan untuk mengabdi kepada Belanda. Abdul Qadir lahir di Salatiga tahun 1904. Ia lahir dari keluarga pegawai negeri Jawa yang loyal kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tercatat setelah penyelesaian studinya, ia bekerja di kantor Wedana, kemudian menjadi konsulat Belanda di Jeddah, dan pada tahun 1930 ia diangkat menjadi sekretaris. Dari sekretaris ia kembali naik jabatan menjadi wakil konsulat Belanda pada tahun 1933. Sekitar tahun 1941 ia menjabat ketua Perhimpunan Pejabat Indonesia. Ketika Jepang mulai menguasai wilayah Hindia Belanda, ia ikut kabur bersama pejabat-pejabat tinggi Belanda ke Australia pada awal tahun 1942. Selama di Australia, ia menjadi petinggi Netherlands Indie Civil Administratie atau disingkat menjadi NICA, sebuah pemerintahan sementara Hindia Belanda. Ia kemudian diberi pangkat kolonel oleh Belanda. Pada tahun 1945, Indonesia mendapatkan momentum untuk proklamasi kemerdekaan. Abdul Qadir Widjojo Atmojo memilih untuk setia kepada Belanda dan tidak bergabung dengan Republik Indonesia. Dalam surat kabar, Belanda mencatat ia merupakan tangan kanan Van Mook. Pada tahun 1947, ia diangkat menjadi komisaris administrasi pemerintah Belanda di Jawa Barat. 3 bulan kemudian, pada Oktober 1947, Abdul Qadir dijadikan Direktur Jenderal Umum Urusan Negosiasi Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia. Posisi itulah yang membuatnya berhadapan dengan pihak Republik Indonesia dalam berdiplomasi. Salah satu hal yang kontroversi dari Abdul Qadir adalah kala dirinya menjadi perwakilan delegasi Belanda dalam perjanjian Renville tahun 1948. Perjanjian Renville sendiri terjadi karena Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer serta menyerang beberapa kota di Indonesia. Hal ini lantas membuat PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN yang beranggotakan Australia sebagai wakil Indonesia, Belgia sebagai perwakilan Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Perundingan tersebut dikenal sebagai Perjanjian Renville yang dilakukan di atas kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville, tepatnya pada tanggal 17 Januari 1948. Adapun delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi dari Belanda diwakili oleh orang Indonesia yang bernama Abdul Qadir. Perjanjian Renville tersebut merugikan pihak Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wilayah Indonesia semakin sempit dan para pasukan RI yang berada di wilayah yang dikuasai Belanda harus segera meninggalkan wilayah tersebut. Setelah perjanjian Renville, Belanda kembali melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militer kedua. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 1948. Pada bulan Desember 1949, Belanda mengembalikan kedaulatan dan angkat kaki dari wilayah Indonesia setelah konferensi meja bundar. Abdul Qadir Widjojo Atmojo selaku perwakilan delegasi Belanda waktu perjanjian Renville sempat menetap di Indonesia selama 17 tahun.
Selama di Indonesia, kehidupannya sulit karena mendapat pandangan serta stigma buruk di masyarakat sebagai seorang pengkhianat. Ia kemudian pergi ke Belanda dan menetap di Den Haag hingga akhir hayatnya. Ia meninggal tepat di usia 87 tahun pada tahun 1992. Nah, itu dia Bor, kisah Abdul Qadir Widjojo Atmojo, tokoh orang Indonesia yang mengabdi kepada Belanda hingga akhir hayatnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, Bor.